mungkin pengenalan dulu. Mungkin ada beberapa banyak yang mungkin belum mengenal saya karena saya memang tidak terlalu aktif di forum-forum gitu ya. Jadi saya perkenalkan, saya Usman, saya asal dari Majalengka, terus Ini sekarang orang tinggal Purwakarta ini yang ngisi di Purwakarta. Kang Usman. Kenapa Kang? Eh, Kemudian saya pernah kuliah di UGM ya, di Teknik Elektro, tapi D3. Kemudian untuk pengalaman kerja, ini pertama saya jadi buruh pabrik di PT JPC Elektronik dari tahun 2000 sampai 2008. Jadi kebayangkan umur saya tahun 2000 aja udah jadi buruh pabrik gitu kan. Kemudian setelah itu mulai bekerja di bidang sistem embedded dari tahun 2008 di sebuah perusahaan ya PT Trisurya. Kemudian lanjut ke PT Internet dan sekarang bekerja di PT Navikom Indonesia. Nah, mungkin ini beberapa produk yang pernah saya buat menggunakan STM32. Nah, ini yang pertama adalah GPS tracker. Ini saya buat tahun 2011 menggunakan STM32 F100. Ini pertama kali saya menggunakan STM32. Padahal pada awalnya produk ini awal itu didesain menggunakan NXP ya. ARM Cortex M0 dari NXP LPC 1220. Cuma pada saat ini kan menggunakan modem Quectel, ada perubahan di Quectel, nah sekalian saya ganti ke STM32. Kemudian untuk produk berikutnya ini untuk beberapa produk untuk factory automation. Jadi kita pada masa itu di perusahaan yang lama ya, ada proyek untuk automation di pabrik sepatu di Karawang. Nah, ini menggunakan STM32F100 juga dan menggunakan STM32F407. Ini dulu komunikasinya masih pakai XB ya. Mungkin LoRa, WiFi mungkin belum seram sekarang gitu. Dan ini adalah untuk monitoring sistem. Jadi masih menggunakan STM32F103 dan mulai untuk menggunakan STM32F7. Jadi yang F7 itu dia untuk gateway, untuk kontrol atau kendali lampu jalan. Nah, ini di perusahaan sekarang, ini kerjasama dengan BRIN atau BPPT membuat produk Automatic Identification System atau AIS yang merupakan sistem navigasi untuk kapal ya, menggunakan frekuensi PHF. Nah, di produk ini saya menggunakan STM32F303, F302. Dan ini adalah produk fire alarm. Di fire alarm ini kita menggunakan mendesain sistem, jadi ada kontrol panelnya, ada detektor, ada modul-modulnya. Nah, untuk kontrol panel, untuk displaynya menggunakan STM32H7, ini dilengkapi dengan LCD 7 in. Kemudian untuk mainboardnya menggunakan F429. Dan untuk board komunikasinya menggunakan F302. Kemudian untuk detektor dan modul-modul menggunakan L010 dan G0 ya. Dan sekarang lagi mengembangkan juga untuk bidding automation. Ini ada perangkat digital I/O, ada analog I/O. Ini menggunakan STM32 H523. Dan pernah juga membuat evaluation boardnya, walaupun cuma dibikin satu dan hanya untuk saya belajar STM32 F207 yang saya namakan boardnya ini board Karedok. Nah, ini board atau PCB pertama yang saya buat mungkin ini tahun 2004 atau 2003 ya, saya lupa ini. Sebuah sistem minimum AT89S52 dari Atmel. Dan dari sini saya belajar tentang microcontroller, tentang arsitektur programmingnya dan interfacingnya. Dan dari board ini juga saya membuat atau menulis sebuah buku. Nah, ini.
teknik antarmuka dan pemrograman mikrokontroler AT89S52. Ini terbit tahun 2008 dan sekarang sih udah nggak terbit lagi misalnya. Nah untuk STM32 saya juga menulis buku juga. Ini yang pertama ini bermain-main dengan mikrokontroler F207 ya. Ini bisa di-download di GitHub saya. Jadi gratis. Terus kemudian ada untuk belajar VRTOS di STM32. Ini bisa tersedia di Playbook. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan saya. Kita masuk ke materi ya. Jadi STM32 itu dia produk dari ST Microelectronics ya. Dia ada secara besar, secara besar dia ada dua kategori. STM32 MCU yang mikrokontroler yang akan kita bahas di webinar kali ini, dan STM32 MPU. Nah, yang STM32 MCU dia menggunakan core-nya itu ARM Cortex-M. Ada M0, M3, M4, dan M33. Sedangkan yang MPU dia ARM Cortex-A. Nah, si SD dia mengkategorikan STM32 ini dengan pertama adalah dengan disebut dengan mainstream. Dia ada beberapa seri jadi G0, C0, F1, F0, G4, dan F3. Dengan core-nya ada yang M0, M3, dan N4. Kemudian ada juga yang untuk low power. Jadi dia STM32 dengan konsumsi yang daya rendah. Nah ini biasanya dia ada di chip itu ada L-nya, kan STM32 L4, STM32 L0. Nah ini yang terbaru nih STM32 yang U0 dan U5. Kemudian ada juga untuk high performance. Dia ada STM32N6 yang khusus didesain untuk AI ya, karena dia mempunyai NPU. Kemudian ada juga STM32H7, H5, F7, F4, dan F2. Kemudian ada yang untuk wireless. Itu ada yang WBE dan WL ya. Yang WB ini dia di 2,4 giga. Jadi dia bisa Bluetooth, XB sama Thread. Cuma mungkin sampai sekarang belum ada yang versi Wi-Fi-nya. Nah, sedangkan yang WL ini untuk sub gigahertz. Jadi dia bisa LoRa, Sigfox di frekuensi yang lebih rendah. Nah, STM32 secara core berarti kan ada M0, M3, M4, dan M33 yang terbaru ya, M33, M55, kemudian ada M7. Jadi secara garis besar tuh ada lebih dari 4 ribuan di 4.000 tipe dari STM32. Nah, fitur-fiturnya apa aja yang dimiliki oleh si STM32? Nah, mungkin dari flashnya dia ada yang tidak punya flash sampai ada yang punya flash internal 4 mega. Kemudian dari RAM-nya ada yang dari 2 sampai 4 mega, 2 kilobyte sampai 4.000 kilobyte. Kemudian dari frekuensinya si STM32 ini bisa bekerja dari 65 kHz sampai 800 mega dengan bantuan internal PLL. Kemudian juga ada memiliki kemampuan untuk menggunakan osilator di internal dan eksternal. Secara package juga ada yang dari 8 pin sampai BGA 240 pin. GPIO-nya dia mempunyai 5 pipe fault toleran. Jadi GPIO-nya STM32 bisa langsung dihubungkan dengan level digital 5 volt dan tasnya memiliki fitur DMA. Nah, untuk STM32 di apa didukung oleh support analog ya. Ada ADC yang bisa diatur 12 sampai 16 bit masing-masing, bisa sampai 24 channel tergantung dari tipe dari STM32. Kemudian juga punya DAC digital to analog 12 bit juga. Ini ada 3 channel ya biasanya. Ada juga komparator, kemudian ada op-amp, dan ada internal temperatur sensor. Untuk timer
si STM32 ini dilengkapi dengan 16 dan 32 bit timer. Kemudian di tipe yang low power ada juga low power timer. Ada juga internal real time clock, dan si timer ini bisa digunakan untuk PWM ya, membuat sinyal PWM, terus mungkin mengukur sinyal PWM atau mengukur frekuensi. Kemudian untuk connectivity, STM32 dilengkapi dengan UART atau USAT. Ya, kalau UART kan asinkron, kalau USAT kan dia sinkron. Jadi UART yang ada clocknya gitu. Kemudian ada juga low powernya. Ini bisa sampai 8 UART ya, tergantung dari package si STM32-nya. Kemudian ada I2C, ada SPI, ada normal SPI, ada quad SPI, dan ada juga octa SPI. Kemudian ada juga yang mempunyai CAN bus, Ethernet, terus USB yang bisa diprogram untuk host, device atau OTG ya. USB-nya support untuk full speed dan high speed. Kemudian juga ada koneksi untuk external memory ya, FMC, flexible memory controller. Kemudian juga ada SD MMC. Nah, untuk fungsi multimedia, si STM32 punya koneksi untuk LCD, LTDC, baik yang menggunakan RGB ya, atau juga DSi. Tapi bisa juga menggunakan mode external memory FMC. Dan juga ada kamera DCMI, ada juga untuk dengan audio codec ya, pakai I2S atau SA. Kemudian juga punya beberapa STM32 mempunyai internal JPEG decoder. Nah, untuk fungsi display dia juga dilengkapi dengan DMA2D. Kemudian juga ada audio digital ya, SPDI FRX. Nah, untuk security dan computing ada cryptography, hash, ada random number generator, ada CRC. Dan mungkin ini juga ada fitur untuk AI ya, dia mempunyai NVU. Nah, itu mungkin sekilas untuk fitur-fitur yang mungkin dimiliki oleh si STM32. Kemudian ketika kita akan mendesain sebuah sistem menggunakan STM32, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk hardware-nya. Yang pertama adalah dari power supply. Nah, STM32 ini dia secara spek ya bisa dikasih power dari 1,6 sampai 3,6 volt DC. Kemudian untuk V-core-nya dia bekerja di 1,2 atau 1,8. Jadi tergantung dari tipe dari STM32-nya. Nah, ada juga untuk pemisahan antara tegangan digital dan tegangan analog. Jadi tegangan analog ini untuk mensuplai bagian analog yaitu ADC dan DAC. Kemudian juga ada untuk ADC dan DAC bisa menggunakan external reference atau juga menggunakan yang internal. Ada juga backup buat RTC dan backup RAM. Kemudian di beberapa ini si kira-kira ya skemanya dia ada analog sama digital ini dipisah. Jadi secara internal pun dia tidak tersambung. Nah, untuk beberapa si STM32 ada juga yang menggunakan ini, ada SMPS, mungkin ada PDD USB, ada PDD I/O dan yang lainnya. Ini tergantung dari tipe dari STM32-nya. Nah, kemudian untuk pin sampai ini tergantung dari package-nya. Jadi dia tidak hanya satu pin gitu. Ada dalam satu package, mungkin yang 144 ini dia ada banyak pin PDD dan PSS yang tentunya harus dikoneksikan dengan sumber tegangan yang benar. Nah, ketika kita mendesain sistem power supply untuk si STM32, yang pertama adalah setiap PDD itu kita harus menambahkan decoupling kapasitor. Ini ada
rekomend dari datasheet itu dia minimal tuh 4,7 ya mikrofarad dan masing-masing 100 nanofarad untuk setiap pin PDD. Kemudian kalau misalkan ada untuk si internal regulator dia harus dihubungkan dengan eksternal decoupling capacitor 2,2 mikrofarad. Nah juga untuk kalau VBAT kan biasanya kita menggunakan baterai koin ya. Untuk VREF ini bisa disambungkan dengan langsung dengan PDA atau bisa juga dengan PDD ya. Biasanya kalau nah ini untuk analog bisa kita ada isolasi yang menggunakan phase bed. Jadi ketika kita membuat skematik menggunakan STM32, kita lihat dulu nih pin PDD-nya ada berapa. Kalau misalkan ada 5, berarti kita harus menyediakan masing-masing satu kapasitor ya, satu kapasitor decoupling dan satu kapasitor yang nilainya minimal itu 4,7 mikrofarad. Begitu juga untuk tegangan analognya. Ada kalau tegangan analog biasanya cuma ada satu ya, dan ada beberapa STM32 yang tidak mempunyai PDDA. Jadi dia dihubungkan secara internal di dalam STM32-nya. Nah ini setiap kapasitor tersebut harus kita letakkan atau tempatkan di PCB sedekat mungkin dengan pin tersebut. Jadi dibuat sedekat mungkin. Ya ini kan tujuannya kan untuk mengurangi noise di tegangan ya. Nah hal kedua yang harus kita ini kan adalah osilatornya. Jadi STM32 ini bisa bekerja dengan internal atau eksternal osilator. Nah di STM32 itu ada dua osilator ya, ada high speed dan kemudian low speed. Untuk eksternal biasanya dinamakan dengan HSI, LSI dan MSI. Nah ini contoh dari sistem clock dari STM32. Kalau dia eksternal dia melewati HSE ya. Jadi harus menggunakan sumber osilator eksternal. Nah untuk MSI ini medium atau multi ya, multi frekuensi. Ini dari range-nya itu dari 36 kilo sampai 4 mega. Lalu yang HSI biasanya di 16 mega. Ya dengan sistem clock ini kita bisa menggunakan PLL ya. Jadi bisa kan dari frekuensi 16 jadi 80 mega. Nah untuk kristal eksternal ini kita harus menggunakan atau bisa menggunakan kristal atau osilator eksternal. Nah untuk range-nya itu dari 4 sampai 50 mega. Ya ini tergantung juga sama tipe dari STM32-nya. Kalau yang untuk low speed-nya itu di 32 kilo ya. Low speed ini mungkin bisa digunakan atau tidak tergantung biasanya untuk memberikan clock kepada RTC ya atau dan juga watchdog timer. Kemudian kalau untuk eksternal, nah ini jika menggunakan osilator resonator ini si sumber clocknya itu dihubungkan dengan pin osilator in ya. Tapi kalau misalkan menggunakan kristal, nah ini harus ada si kapasitor load kapasitornya. Ini range-nya dari 5 sampai 25 picofarad. Kemudian disarankan juga untuk menggunakan ada ini ya resistor di sini ya untuk mengurangi level dari sinyal osilator yang kalau terlalu besar itu bisa merusak rangkaian internal osilatornya STM32. Nah untuk internal osilator itu ada fitur untuk kalibrasi. Karena kan kalau internal osilator dia kan rangkaiannya Pak osilatornya RC ya, yang mungkin akurasinya kurang bagus karena dia mungkin terlalu terpengaruh oleh suhu dan terpengaruh oleh suhu.
Nah, si pin ini biasanya ada yang dedicated, ada juga yang di-share dengan GPIO. Jadi si pin osilator ini mungkin juga bisa dijadikan sebagai fungsi GPIO. Tapi ya itu, kalau kita menggunakan sebagai GPIO berarti kita tidak bisa menggunakan eksternal osilator. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk pin reset ya. STM32 STM32 bisa eh, mem, apa, menerima sinyal reset dari internal atau dari eksternal. Kalau dari internal mungkin bisa dari watchdog, dari power reset, atau dari software, atau mungkin juga dari power monitoring ya. Kalau dari eksternal, ya ini kita bisa mereset SFBG secara manual. Jadi mungkin bisa digunakan atau ditambahkan si tombol ya atau push button. Dan untuk mengurangi parasitik disarankan untuk menambahkan sebuah kapasitor 0,1 mikrofarad. Dan yang penting juga adalah untuk pin pin booting ya. Kan si STM32 itu dia bisa diprogram untuk menjalankan program dari internal flash, dari bootloader, atau dari external memory. Nah, ini biasanya diatur oleh dua pin ya, boot 0 dan boot 1. Jadi kalau konfigurasinya boot 0-nya itu di low level dengan tanpa mengabaikan boot 1 ya, dia akan menjalankan program dari main flash memory, jadi internal flash memory. Kalau tekan boot 0-nya 1 dan boot 1-nya 0, dia akan menjalankan bootloader. Jadi mungkin kalau misalkan kita akan menggunakan bootloader untuk memprogram STM32, maka konfigurasi bootnya ini, boot pinnya ini seperti ini ya. Nah, untuk STM32 yang tidak memiliki flash internal seperti STM32N6, dia bisa menjalankan program dari external memory ya. Dan konfigurasi pin bootnya 00. Jadi dia bisa, si STM32 ini yang N6 ini bisa menggunakan atau menjalankan program dari XSPI ya, atau dari eMMC, atau dari micro SD, dengan diatur juga oleh pin-pin dari OTP ini, one time programmable, yang di yang ada di internalnya si STM32. Jadi harus disetting melalui STM32 Cube Programmer. Nah, biasanya ada beberapa STM32 itu yang pin boot 0-nya di-share dengan GPIO ya. Nah, seperti ini STM32 Gen 0 ya, boot 0-nya itu dia di-share dengan pin PA14 yang juga merupakan pin dari buat programnya clock-nya SWD atau JTAG. Jadi mungkin nanti kita harus menambahkan di boot 0 ini supaya dia bisa menyalakan dari program internal di pull down dengan sebuah resistor 100 kilo. Dan yang penting juga adalah debug port. Jadi STM32 dia bisa mempunyai debug port dari SWD, serial wire debug, dan JTAG. Debug port juga sama di-share dengan GPIO. Nah, kalau yang biasa saya pakai itu menggunakan SWD ya, serial wire. Jadi cuma dua pin, clock dan DIO. Nah, untuk bagaimana dengan peripheral seperti UART dan sebagainya. Nah, ini tentunya tergantung dengan aplikasinya ya. Untuk beberapa interkoneksi mungkin kita harus merujuk atau melihat ke skematik dari evaluation board. Dan si STM32 ini di digital domain dia toleran terhadap
5 volt ya. Jadi kalau misalkan nih UART Max 48 ini kan dia disuplai dengan 5 volt. Nah, itu sebenarnya kita bisa langsung koneksikan dengan pin UART-nya si STM32. Tapi mungkin untuk lebih safe-nya kita bisa menggunakan sebuah pembagi tegangan ya, resistor ini. Tapi untuk analog seperti ADC dan DAC dia tidak 5 volt toleran. Jadi maksimalnya adalah 3,3 volt atau 3,6 volt tergantung dari VREF-nya. Makanya kalau untuk analog biasanya ada pembagi tegangan yang menurunkan sampai di tegangannya di analog 3,3. Nah, untuk peripheral lain misalkan untuk USB, si STM32 ini kan dia bisa full speed sama high speed ya, tapi untuk yang high speed dia harus menggunakan atau menambahkan IC PHY eksternal ya. Terus juga kalau untuk USB biasanya ada ditambahkan nih, ada port up 1 kilo 1 kali 5 ya ke PDD di pin USB DP-nya. Nah, ini untuk fungsi enumeration dari USB hostnya. Kemudian jika kita menggunakan USB-nya sebagai host, berarti harus ada protektor tegangan ya, ada switching tegangan ini yang akan mendeteksi apakah ada short atau overcurrent di P-busnya, yang kemudian bisa memberikan sinyal ke STM32 untuk memutus tegangan P-bus ini. Nah, ini contoh rangkaian menggunakan untuk USB high speed ya. Jadi ada tambahan IC nih. Karena kan kalau full speed kan dia hanya di 48 Mbps ya, sedangkan yang untuk high speed dia bisa sampai 480 Mbps kecepatan datanya. Tapi yaitu si STM32 harus ditambahkan dengan IC USB P eksternal ULP ini ya. Ini tipenya contohnya nih USB 3320C ya. Contoh lain misalkan ketika kita menggunakan Ethernet, nah bisa menggunakan MI atau RMI ya. Nah, ini contoh rangkaian Ethernet untuk RMI, dan dia support dua-duanya RMI dan MI. Kalau MI itu dia yang membedakannya adalah datanya. MI itu dia menggunakan 4 bit data, sedangkan RMI dia cuma menggunakan 2 bit data. Sehingga yang MMI ini dia lebih banyak pin yang digunakan di STM32-nya. Nah, ini contoh yang menggunakan RMI, menggunakan IC LAN 8742A ya. Jadi ketika kita ada satu lagi nih, STM32E6 dia udah support gigabit Ethernet ya. Nah, ini contoh skematiknya. Jadi ketika kita mendesain sistem baik menggunakan STM32 atau menggunakan mikrokontroller yang lain, tetap panduannya adalah datasheet, mungkin reference manual, dan application note. Nah, di sini semua informasi yang dibutuhkan ada. Jadi terutama kalau misalkan untuk skematik atau antar muka dengan peripheral, kita bisa mengacu ke skematik yang ada di evaluation board-nya. Nah, kemudian untuk software development tool-nya ya, software apa aja yang diperlukan ketika kita mengembangkan sistem berbasis STM32. Contoh yang pertama adalah IDE-nya ya, Integrated Development Environment. Dia software untuk menulis, mengcompile, dan mendebug program yang dipakai oleh STM32. Nah, ini kita bisa menggunakan karena dia ARM Cortex ya, bisa menggunakan compiler dari Keil, kan Microvision ini, atau juga STM32 Cube IDE,
yang di dari ST ini gratis. Kalau CAD kan harus berbayar. Bisa juga IAR atau yang lainnya, mungkin juga VS Code atau mungkin juga Arduino IDE ya. Nah, untuk SMP kedua ada lagi supaya bisa mengembangkan sistem SMP kedua itu adalah debug probe. Ini menghubungkan antara IDE dengan microcontroller targetnya. Kita bisa menggunakan ST-Link, U-Link, atau J-Link. Nah, ST juga menyediakan software yang dinamakan dengan STM32 CubeMX yang fungsinya untuk konfigurasi project menggunakan STM32, kemudian untuk fan-out mapping, untuk peripheral setup, dan untuk middleware atau library setup. Satu lagi mungkin tool dari ST adalah TouchGFX. Jadi ini tool untuk pengembangan GUI di microcontroller STM32. Dan yang terbaru adalah STM32 Cube AI Studio. Jadi untuk pembuatan program AI yang bisa running di STM32. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materinya. Mungkin nanti langsung ke contoh ya, contoh project gitu kan. Pembuatan program menggunakan si STM32. Atau ada yang ditanyakan dulu dari sekarang, Kang? Lanjutkan dulu aja, Kang, untuk demonya. Oke, jadi ini saya udah ada ya STM32 F407 Discovery yang terhubung dengan ini. Nah, untuk membuat proyeknya, pertama kita membutuhkan si IDE ya. Masih kelihatan kan ya saya ya? Masih, Kang. Nah, ini ya STM32 Cube IDE. Nah, dulu itu STM32 Cube IDE awalnya itu dia kalau yang pernah tahu mungkin Atomic True Studio ya. Nah, kemudian dia dibeli oleh ST dan dijadikan atau digabungkan dengan STM32 Cube MX, disatukan dan diberi nama STM32 Cube IDE. Tapi sejak versi yang kedua ini, STM32 Cube IDE sama STM32 Cube MX itu dipisah. Jadi kita harus kalau untuk membuat program pakai STM32, jadi harus juga menginstal si STM32 Cube MX-nya. Oke, kita akan coba membuat contoh program sederhana ya menggunakan ini board STM32 F407. Nah, ini kita udah pertama install dulu nih Cube MX-nya. Kemudian diperlukan juga nih ada beberapa software ya. Kan si ST kan dia membuat hal-hal library ya, hardware application layer untuk mengakses semua peripheral. Jadi kalau kita menggunakan F4, maka kita juga harus menginstal nih. Nah, ini katakan ini belum hijau, artinya kan belum kayak gini dia belum terinstall nih. Nah, ini kita harus diinstal dulu. Walaupun sih kalau misalkan ini belum terinstall, secara otomatis pun ketika kita membuat project menggunakan STM32 yang belum ada atau belum terinstall si package firmware-nya, CubeMX akan secara otomatis mendownload dari internet gitu. Jadi ketika kita menggunakan ini mungkin ada bisnya juga terhubung komputer kita terhubung dengan internet. Nah, untuk CubeMX ini kita bisa membuat project dengan memilih MCU yang digunakan. Ini setiap dia ini agak lama ya. Nah, ini ada beberapa MCU. Kita tinggal pilih MCU yang mana kita bisa milih misalkan berdasarkan segmennya kita milihkan 32 yang mainstream atau yang ultra low.
atau milih berdasarkan ukuran flash memori, milih berdasarkan fungsi-fungsi analog dan lain-lainnya ya. Atau bisa juga kita menggunakan board selector. Nah, ini kita akan membuat project akan berdasarkan evaluation board yang dibuat oleh ST. Misalkan 32 F4. Nah, ini ada F4 discovery kan. Nah, ini yang saya gunakan nih ya, F4 discovery. Kalau kita memilih berdasarkan board, secara otomatis dia akan terinisialisasi ya peripheralnya, apakah jadi sesuai dengan fungsi dari si evaluation board ini. Jadi ini kalau kita membuat project dengan memilih board, maka secara otomatis si pintunya ini dikonfigur sesuai dengan evaluation board tersebut. Berarti misalkan PD 15, PD 14 kan terhubung dengan LED ya. Ini kalau kita lihat skematiknya, ini adalah skematik dari STM32F402 Discovery ya. Nah, ini ada LED terhubung dengan PD 12, PD 13, PD 14, dan PD 15. Jadi secara otomatis ketika kita menggunakan board selector, dia akan mengkonfigur sama dengan skematik yang ada di board tersebut. Tapi kalau misalkan kita memilihnya MCU-nya, nah kan si STM32 F4 Discovery kan dia menggunakan F407 ya. F407 yang spesifik ya, yang satu spin. Jadi kita pilih yang sama dengan boardnya. Nah, ini kan dia kosong ya. Jadi kita harus configure secara manual. Jadi misalkan kita akan menyalakan satu LED nih, LED merah atau LED. Nah, ini ada 4 LED ya. Jadi PD12, PD13, 14, dan 15. Nah, ini kita harus mengkonfigure si GPIO ini sebagai output ya. 12. Nah, ini kita pilih sebagai output. Nah, ini kita bisa namakan, kan ini kan 12 kan green, 13 orange, 15 14 red, dan 15 blue. Nah, kita bisa namakan nih sesuai dengan koneksi dari LED masing-masing. Jadi ini klik kanan ya. Nih, namakan, tekan red, blue, 14 red, 13 orange ya. Nah, ini kita udah configure masing-masing GPIO sebagai output dengan kita beri label ya, LED blue, red, orange, dan green. Nah, si Discovery ini dia ada osilatornya. Dia menggunakan osilator, nah ini 8 mega. Jadi karena dia mempunyai eksternal kristal, kita bisa menggunakan eksternal osilator. Nah, untuk aktifkannya di sini sistem core di ACC ya. Nah, kita yang high speed-nya kita menggunakan kristal. Nah, secara otomatis
pinnya ini kan menjadi pin untuk osilator. Nah, setelah kita mengkonfigur pin-pin ini, pertama kita akan mengkonfigurnya clock. Karena kita akan menggunakan clock eksternal, berarti ini dipilih HSE, bukan HSI ya. Kemudian masukkan nilai osilatornya atau kristalnya sesuai dengan yang aktual di board. Jadi kalau di ini kan ada 8 mega, kita masukkan 8 mega. Nah, kita bisa milih ini HSE. Jadi kalau HSE dia secara otomatis akan maksimal cuma bisa bekerja di 8 mega atau menggunakan PLL ya. Nah, si STM32 F4 ini dia bisa sampai 168 mega. Jadi kalau kita bisa mau menggunakan clock maksimal, tinggal kita ketik 168. Ya, otomatis si CubeMX ini akan men-setting konfigurasi clocknya sehingga bisa bekerja di frekuensi maksimal. Nah, STM32 dia kan punya ini ya, punya sistem clock. Jadi pembagian clocknya, jadi ada yang ke APB, ini kan ke peripheral yang terhubung dengan bus APB itu dia kayak bridge ya antara high speed, kan ada AHB ya, advanced high speed bus, sama APB advanced peripheral bus yang dia lebih lambat kecepatannya. Jadi dia peripheral yang mungkin tidak perlu kecepatan tinggi, dia biasanya terhubung dengan bus APB ini. Oke, setelah clock tersetting, kita ke project manager. Nah, ini misalkan kita akan di save di nah di sini di folder ini. Nah, kita namakan kan projectnya Bing. Kemudian kita memilih ID yang digunakan karena kita STM32 IDE. Nah, kita pilih Cube ID. Kemudian di code generator, nah ini ada pilihan-pilihan. Kalau saya sih biasanya ini generate peripheral per file. Jadi kita kan menggunakan ini ya, ada GPIO. Kalau misalkan kita menggunakan, misalkan ada UART, nanti ketika generate code, itu setiap file inisialisasi untuk GPIO dan UART itu akan dipisah. Kalau ini kita cek ya, generatornya as pair of file si ini ya. Kalau misalkan dia di uncheck, nah ini akan dijadikan satu file di file main. Nah, kita ini aja, kita cek aja. Kemudian untuk ini sih mungkin untuk sementara kita pakai default dulu ya. Kita hilangkan dulu si UART-nya. Kemudian kita generate code. Nah, ini untuk dari Cube IDE, kita kan tadi bisa bisa dari sini ya, create import, atau kita mungkin yang baru dulu nih, workspace baru. Masih kita juga bisa langsung buka dari sini ya. Nah, ini kita kalau ini kita buka, kita double klik nanti akan terbuka si STM32 Cube ID-nya. Tapi kalau misalkan kita udah ini udah dibuka,
kita tinggal, nah ini create atau import ya. Nah, kita pilih yang buatan dari STM32 Cube MX, one click next. Nah, ini direktorinya sini kan. Nah, nanti di sini akan muncul proyek yang telah dibuat oleh si STM32. Nah, ini kan kita blink. Nah, ini secara otomatis si Cube MX akan membuat file-file ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita generate apa inisiasi filenya dipisah, maka setiap peripheral itu akan ada file terpisah seperti ini. Nah, ini ada inisiasi GPIO ya. Nah, ini kan kita namakan nih, tadi kan kita menamakan si pin-pinnya ini dengan label yang kita pakai ya, red, green, orange gitu kan. Nah, ini ada di deklarasi. Nah, ini secara otomatis sih ketika kita menamakan atau menambahkan label di GPIO, maka si CubeMX akan membuat sebuah definisi ya, sesuai dengan labelnya dan pin yang digunakan. Jadi dia membuat dua definisi, ada pinnya, pin mana yang dipakai, kemudian ada portnya. Jadi port mana GPIO kan, untuk green dia menggunakan GPIOD dengan pinnya ada pin 12. Nah, untuk programnya kita bisa di sininya. Si CubeMX ini ada eh, dia menambahkan ini ya user code sama user end. Ini tujuannya apa? Karena kalau kita mengubah atau mengedit program ini, terus kemudian kita generate ulang si CubeMX-nya, mungkin kalau kode kita tidak ditempatkan di antara begin dan end ini, itu akan dihapus oleh CubeMX. Nah, contohnya misalkan kita membuat definisi variabel ya. Nah, kita save nih. Ini kita ada dua definisi variabel, satu ditempatkan di luar user begin sama end, dan satu lagi ditempatkan di dalam. Nah, ketika kita generate ulang, nah yang di luar begin sama end itu akan dihapus oleh si CubeMX. Jadi setiap kali kita membuat program di Cube ID ini, usahakan kita menempatkan kode-kode kita di antara begin dan end. Nah, misalkan kita akan membuat atau mengeblingkan LED yang terhubung dengan STM32 ini ya. Nah, berarti di sini nih. Untuk GPIO, si ST ini membuat library hall ya, dengan awalan hal, terus kemudian peripheralnya apa. Kalau GPIO dia GPIO ya. Untuk mengedipkan kita bisa menggunakan nih toggle. Kemudian LED yang mana? Dan kita akan menggunakan mengebringkan LED yang biru. Nah, ini portnya, baru kemudian pinnya. Kemudian kita delay, kita 500. Kita compile programnya. Nah, ini tidak ada error ya. Si STM32 Cube ID ini dia punya build analyzer. Jadi dari sini kita bisa mengetahui nih pemakaian program kita berapa gitu kan. Ada flashnya kan F407 kan dia 1 mega flashnya ya. Nah, ini di program ini itu kepakai sekitar 5,9 kilobyte atau 0,58%. Nah, untuk RAM-nya ini kepake 1,55 kilobyte.
Pemakaian RAM-nya bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini fungsi-fungsi berapa kan fungsi ini dia menggunakan 88 byte, fungsi ini 40 byte. Jadi pemakaian stack dari setiap fungsi ini bisa kita lihat di sini. Kemudian fungsi ini manggil fungsi apa, kita bisa lihat di sini gitu. Nah, setelah kita berhasil kita compile, kita akan download ke board si STM32 Discovery ini. Jadi kita bisa debug. Nah, kita debugnya karena ST-Link, kita pilih ST-Link. Oh, ini ada beberapa ST yang terhubung. Nah, ini kalau misalkan dalam satu laptop kita terhubung beberapa ST-Link, kita bisa spesifikasikan itu kan ST-Link yang mana yang akan kita debug atau kita konekkan ke ini. Nah, ini ada dua sih di laptop saya ada dua STM32 yang terhubung. Yang F4 ini yang 4 ini yang serial nomor ini ya. Nah, ini si IDE sudah masuk ke mode debug. Jadi kita bisa mendebug program yang kita buat. Mungkin bisa kita per langkah ya, per step tuh. Atau bisa bisa lihat ada apa sih di dalam fungsi GPIO ini. Nah, kita bisa langsung, nah ini. Jadi dia ada ODR nih kan, variabel dia ini kan datanya kan data register dari GPIO. Kemudian dia langsung eh, men-set si GPIO tersebut. Nah, kan LED birunya nyala, kemudian delay karena dia loop forever, jadi program akan ngeloop di sini terus. Atau bisa kita jalankan dengan menggunakan atau mencet pemboran ini. Nah, fungsi debug juga bisa menggunakan apa eh, ada fitur ada breakpoint ya. Nah, misalkan kita nambahin apa breakpoint di sini di titik ini. Jadi ketika kita debug, program akan langsung berhenti di situ. Iya. Oke, so. Nah, kan dia langsung berhenti di sini atau di baris manapun kan di interrupt atau di fungsi yang mana gitu. Jadi setiap kali kita tekan ini program akan berhenti di breakpoint. Kita bisa menambahkan beberapa breakpoint tapi ada maksimalnya tergantung dari tipe ST32-nya. Atau kita akan berhenti di interrupt. Kita tinggal akan kita berhenti di systematic interrupt ya. Ya setiap kali ada interupsi dari sistem timer, kita akan berhenti di sini.
Nah, ini berhenti di IRQ dari sistem timer. Kemudian kita bisa juga ini lihat register-registernya, atau kita bisa kan eh, menggunakan fitur light expression ya untuk menampilkan variabel. Nah, ini kita ada satu variabel nih, tes 2 nih, yang merupakan variabel global. Kita pindahkan, ini kita bisa melihat isi dari variabel tes ini. Nah, secara otomatis ini si variabel tes 2 ini akan ditampilkan value-nya di sini. Setiap kali dia ditambah, nah value-nya akan berubah di sini. Tapi kalau di variable ini, ya modenya harus masuk ke breakpoint dulu ya. Dia tidak bisa eh, pada saat dia jalan. Nah, kalau pada saat program jalan, kita bisa juga menambahkan di sini di live expression. Cuma karena dia pada lokal, nah ini tidak akan nampil. Jadi kita harus mengubah si tes 2 ini menjadi variabel global. Ini secara live atau secara langsung dia akan ditambah sesuai dengan program yang kita buat tadi ya. Dia diincrement terus setiap 500 milisecond. Nah, ini contoh eh, program sederhana, program link ya, menggunakan STM32 Cube IDE. Mungkin ada pertanyaan dulu, Kang, atau gimana nih? Oke, boleh. Dari teman-teman yang ingin bertanya dulu silahkan. Mungkin yang penasaran yang setelah didemokan atau tadi di apa slide-slide di awal. Kalau nggak ada, paling saya wakili, saya udah penasaran satu pertanyaan sih, Kang. Nanti Ya, sambil menunggu juga ke teman-teman yang lain ya. Nah, dalam mendesain sistem embedded, eh, misalkan kita ada apa, ingin ngebangun sebuah sistem gitu ya, untuk contohnya hmm, hmm. eh, barrier gate atau apalah gitu yang mengkontrol sesuatu. Kan berarti kita harus tahu apa yang mau dikontrol, variabel-variabel apa yang mau kita baca dan kita kontrol gitu ya. Nah, itu kan nanti larinya ke MCU yang nanti kita digunakan gitu. Di STM32 itu kan tadi seperti Kang Usman tunjukkan, ada banyak sekali Hmm. varian dari mulai yang low power, mainstream, high performance. Nah, saat kita start, bagaimana sih kita memilih microcontroller khususnya di STM32 yang tepat gitu serinya? Apakah kita bagusnya ini biasanya ya karena saya ketakutan misalkan resource-nya kurang apa segala macam, kita pilih dulu yang speknya tinggi, nanti kalau udah apa namanya prototipenya selesai, kita R&D lagi untuk di istilahnya dioptimize ke spek yang lebih rendah agar low cost. Nah, atau ada praktis lain yang bisa lebih cepat dan
nggak lama gitu ya time to marketnya. Misalkan kita bisa nentuin, oh kalau speknya seperti ini, bagusnya STM versi apa dengan spek yang mana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Kang. Oke, jadi mungkin ya memang sih ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih MCU ya, terutama STM32. Ya mungkin pertama pasti dari fitur ya. Nah, fitur apa yang dibutuhkan? Apakah ada fitur khusus atau mungkin pakai fitur general? Nah, seperti misalkan kita akan menggunakan Ethernet nih. Kan tidak semua STM32 mempunyai Ethernet. Hanya eh, hanya beberapa mungkin yang masuk ke apa ya, dengan konfigurasi pin yang biasanya kan lebih banyak tuh, dari 100 pin ke atas. Jadi ya kalau misalkan kita menggunakan mode MI atau RMI, kita nggak mungkin memilih STM32 dengan package yang lebih kecil dari 100 kan. Kecuali kalau misalkan kita bukan Ethernetnya yang dengan interface SPI, mungkin yang 32 pin atau 64 pin juga bisa. Tapi kalau kita ingin menggunakan fungsi Ethernet yang uh, dengan interface RMI atau MI, maka kita harus menggunakan package yang uh, ya 100 pin minimal gitu. Atau misalkan kita akan menggunakan LCD dengan interface RGB 24 bit. Ya pastinya kita akan memilih STM32 yang mempunyai interface tersebut gitu. Misalkan STM32 F429 atau F7 atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan eh, interface yang kita perlukan mungkin ya ada hanya UART, hanya mungkin SPI, itu sih. Nah ini nanti kita kembali ke kebutuhan lainnya. Misalkan secara bisa kita lihat secara harganya berapa nih. Kalau misalkan kita harga target cost kita itu rendah, ya kita bisa memilih STM32 yang memang harganya rendah ya. Jadi di Cube MX ini kita juga bisa melihat kira-kira kisaran harga dari si STM32 ini. Tapi ini di sini ya hanya harga itu per 10.000 ya, jadi bukan harga satuan gitu. Nah, di sini kan kita bisa milih nih berdasarkan memori kah, misalkan aplikasinya kompleks, kayak misalkan ada GUI-nya, ya kan dia membutuhkan memori dan flash dan RAM yang besar kan, atau mungkin memerlukan tambahan. Jadi seperti yang saya buat untuk di sistem fire alarm ada LCD 7 in, nah itu mau nggak mau itu harus ada tambahan memori eksternal. Tapi memang sih biasanya ya saya juga gitu Kang. Jadi kita biasanya menggunakan STM32 dengan memori yang lebih besar dulu. Misalkan di project AIS nih, nah dengan package yang sama, nah ini kan ada beberapa memori yang bisa dipilih ya, dari 64 sampai 256 kilobyte. Jadi mungkin biar aman sih biasa gitu. Jadi kita menggunakan MCU yang tinggi dulu nih memorinya. Lalu kalau sudah kita jadi, mungkin bisa di saat mass production nih, kita bisa ganti dengan memori yang lebih kecil. Nah untungnya kita tidak perlu mendesain hardware ulang gitu kan, karena pinnya kan sama. Jadi kita milihnya itu pinnya yang sama dulu gitu. Jadi si STM32 ini dengan package yang sama pun dia ada pilihan beberapa ukuran memori. Mungkin pas pada saat prototype kita menggunakan yang 256 kilobyte. Nah, setelah jadi nih, oh ternyata kebutuhan flashnya cuma 100 kilobyte. Nah, kita bisa switch nih ke memori yang lebih kecil, yaitu di 128 kilobyte. Mungkin sih kira-kira itu pertimbangan dasarnya ya. Oke,
Terima kasih Kang, cukup menjawab. Terima kasih. Nah ini ada pertanyaan lain lagi di kolom chat. Ada Hmm, dari Bapak Ihsan. Nanya, saya bacakan ya Kang. Dukungan ya. modul-modul banyak gak ya Kang? Terus untuk library-nya apakah tersedia yang open source juga seperti Arduino? Ini dari Bapak Ihsan. Kalau modul-modul kan setiap S itu kan setiap tipe MCU atau tipe STM32 dia mengeluarkan evaluation board ya. Nah ini kan tadi kan kita bisa milih nih di sini nih. Nah ini evaluation board yang dikeluarkan oleh SD. Nah, pada dasarnya ada tipe Discovery ya. Nah, seperti ini nih Discovery ini. Ada juga yang tipe Nucleo. Nah ini yang kayak Arduino nih. Atau nah seperti ini ya yang kayak Bluepill. Jadi setiap evaluation board pasti ada modul evaluation boardnya. Mungkin yang versi lengkapnya di mana setiap fitur dari STM32 itu dikeluarkan, nah ini namanya eval. Jadi ini setiap fiturnya LCD, Ethernet dikeluarin semua. Jadi kita bisa mempelajari eh, fitur-fitur dari STM32 tersebut. Nah, bagaimana dengan library? Nah, tentunya ST juga eh, mengeluarkan library untuk si STM32 ini. Ketika kita menginstal STM32 Cube MX, terus kita download si package library-nya. Nah, dia ada nah di sini ada contoh-contoh program berdasarkan dari evaluation board-nya. Nah, misalkan di F4 ya, ini ada project. Nah, ada ini kan board evaluation board dari ST nih. Misalkan yang Discovery ini ada contoh programnya dari example yang untuk semua peripheral, misalkan ada ADC. Nah, ini contohnya apa? Nah, kita bisa baca di sini. Nah, ini kan cuma mungkin baca ada tegangan kan. Kemudian setiap ini ada selain example ada aplikasi ya. Aplikasi misalkan untuk audio. Nah, untuk audio misalkan ini untuk playback lewat I2S atau mungkin juga sistem file ya. Nah, ini kan punya ini ada USB-nya nih. USB OTG yang bisa dikonek ke USB flash disk. Nah, ini contohnya ada di sini. Bagaimana membaca file dari sebuah flash disk USB. Yang audio juga ini contoh aplikasi untuk memainkan file WAV dari USB flash disk. Bukan library lain apa? Ini kan library pastinya ada juga nih. Nah, ada VRTOS ya. Kemudian ada untuk display, ada untuk AI. Walaupun sih yang Cube AI sekarang kan karena ada software baru tuh STM32 Cube AI Studio. Jadi dia dipisah dari Cube MX. Jadi create-nya itu dari AI Studio. Kemudian untuk firmware-firmware lainnya bisa lihat di sini sih sebenarnya dari sini nih. Nah ini library-library kan dari ST, ada Sigfox, ada eh, nah Artos ya, Azure Artos, kemudian ada VArtos, banyak sini library-nya. Atau mungkin kayak kita kembali sini kalau misalkan nih kita mengaktifkan Ethernet. Nah, lewat RMI, maka secara otomatis kita bisa memilih ada middleware sini, library-nya. Nah, ini untuk Ethernet stack-nya, IP, TCP IP stack-nya, kita bisa menggunakan LWIP ini. Jadi fungsi Ethernet-nya, library-nya bisa dipilih di sini. Atau misalkan kita
Untuk membaca file nih kan kita perlu dia file system ya. Nah, kita bisa kan aktifkan sebagai host. Nah, kita bisa eh, hostnya ini kita pilih sebagai ini mass storage class. Nah, maka kita bisa milih nih, ini kan FAT FS ya file system, kita bisa milih di USB disk. Nah, ini file system ini kita library untuk membaca file, baik dari USB flash, atau dari micro SD, atau dari yang lainnya. Jadi, semua library yang eh, dibutuhkan untuk peripheral dari STM32 tentunya sudah tersedia di STM32 Cube MX ini. Mungkin seperti itu, Kang. Oke, terima kasih, Usman. Pertanyaan dari Usman. Sebelum melanjutkan pertanyaan di chat, ini dari Pak Suryana. Ada Pak Suryana. Ya, makasih Kang Yunus. Mas Usman, tadi Ya, saya melihat CV-nya Anda. Tadi ya perkenalan ya. Saya kenalkan dulu sama Anda. Saya ini pertama di Bakti Taskin LSM ya untuk pengetasan kemiskinan. Ya, apa barang-barang teknik ini sebenarnya harusnya dibikin oleh orang Indonesia gitu. Hanya kualitasnya industri. Nah, saya banyak ke industri memang ya. Nah, tadi saya lihat Anda ada Anda membuat juga solusi untuk industri ya. Betul ya? iya Pak, iya iya Betul betul. ya. Nah, terus kemudian Anda juga R&D di sebuah perusahaan. Sorry, saya nanti boleh dapat nomor WA Anda barangkali saya ini kan ya. Karena saya Boleh boleh berkepentingan boleh. begini. Ya, saya berkepentingan begini. Apalagi Anda ceritakan bahwa Anda bikin buku, bikin apa. Artinya kan Anda mau menyebarkan pengetahuannya itu ya. Betul ya? Iya insya Allah. Betul ya. Nah, ya, itu kelihatan kan loh Anda bukunya begitu. Nah, sekarang yang pertanyaannya saya itu yang produk Anda kan di perusahaan, terus R&D. Pertama pertanyaannya Anda kan berarti bikin produk-produk yang untuk industri ya. Tadi soalnya ada saya ngelihat Anda bikin apa? Andon ya kalau nggak salah ya, betul ya? Ya dulu pernah bikin andon untuk Nah itu kan di pabrik sepatu ya betul untuk betul. industri. Jadi Andon itu bagus sekali sebenarnya itu kepakai lah hampir di semua industri. Nah, pertanyaannya saya begini. Karena saya ini kebagiannya bagian pendidikan gitu ya. Jadi mendidiknya sebenarnya yang pengetahuan yang Anda ini sebenarnya harusnya disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, itu perannya saya. Tapi yang disebarkannya itu bukan untuk hobi tapi untuk menyelesaikan ke industri ya gitu ya. Jangan sampai misalnya kayak Andon begitu kalau kita lihat kan misalnya diambil dari luar negeri gitu padahal kita bisa buat juga ya. Setuju nggak Anda? Iya Betul iya ya? betul betul Pak. Nah, itu yang ingin saya ingin lakukan. Nah, yang pertama yang saya ingin dapatkan, apakah perusahaan Anda itu, Anda kan bagian R&D di sana, itu membuat produk-produk yang hampir inilah generik lah, umum lah gitu, tapi aplikasinya jelas gitu ya. Katakan buat Andon, Iya gitu kan? Jadi orang seperti saya itu sebenarnya bagaimana Andon Anda bisa komunikasi ujung-ujungnya datanya kan mestinya dikirim ke internet lah ya, betul ya, ke iya iya. database ya, begitu ya. Nah, uh, apakah perusahaan Anda melakukan itu? Dan saya ingin berkenalan karena luar biasa yang Anda ini bisa membantu sekali gitu ya. Gitu ya. Nanti saya ingin cerita lagi lebih jauh lah sama Anda, sama Mas Yunus. Saya kan udah kenal lama sama Mas Yunus, yang dia bikin juga luar biasa itu. Jadi intinya yang ingin saya ngomongkan adalah bagaimana produk Anda ini, buatan Anda atau buatan perusahaan Anda, terserah saja, di pentingnya. Tapi yang penting itu dibuat di Indonesia, dan kemudian bagaimana itu disebarkan sebenarnya ke seluruh jejaring orang yang berminat seperti Anda. Jadi Anda seperti Anda dan Mas Yunus ini luar biasa karena punya passion di situ. Nah, bagaimana itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, bagian saya seperti itu. Tapi yang Ya. mau disebarkan itu bukan belajar Arduino, belajarnya, tapi solusinya harus ke industri begitu ya, karena industri berani bayar mahal ya, setuju ya?
ya. Iya, betul Pak. Sebagai contohnya begini Mas, misalnya ya, kan kalau di pabrik Anda tahu PLC-nya macam-macam ya, setuju nggak? PLC Iya. bisa macam-macam. Padahal misalnya yang umum saja kita itu pengen nge-tap saja di PLC kapan mesin itu start, kapan dia stop gitu. Terus counter produksi aja sebenarnya sederhana itu aja ya misalnya. Nah, kan kalau kita harus belajarin setiap PLC gitu, nggak perlu pakai maksud saya jangan pakai SCADA ya. Dari PLC bagaimana tuh di tap dan produk Anda gitu ya. Oke, cukup jelas nggak Pak apa yang saya omongkan? Iya, jelas Pak, jelas Pak. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana itu soal itu? Itu pertanyaan saya dan itu penting sebenarnya saya pengen kenal sama Anda. Minta nomor Hmm. handphonenya ya, kalau bisa ya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, oke. Makasih Mas. Itu saja. Nanti kalau boleh juga kita sambung lagi nanti lebih detail ya. Begitu ya. Terima kasih Mas. Mari Mas. Ya, maksih saya dulu jadi beberapa produk saya memang dipakai untuk eh, Nah, itu factory automation ya. automation ya. Jadi ya Ah, seperti ini nih yang produk ini itu yes. dipakai di pabrik sepatu Pak di Karawang Pak. Oke, oke. Jadi ini fungsinya untuk ada satu mesinnya untuk itu yang tadi disebutkan Andul. start mesin, mungkin Oke. counternya kayak gitu kan. Betul. Terus Nah, yang eh, sorry kita boleh dialog kan? Produknya boleh ini boleh boleh udah boleh. udah udah ready to sell, udah dibikin atau harus dikonfigurasi lagi? Karena kan yang ingin saya lakukan, Anda sudah bikin produknya dan kami mau Hmm. terapin di pabrik X gitu misalnya kan? Kayak begitu kan? Nah ini kebetulan ini kan produk saya yang di perusahaan lama Pak. Jadi saya udah terus terang sudah tidak touch lagi gitu kan untuk produk ini. Nah yang Ah, produk sekarang ini yang fire alarm Pak. Mungkin sih ini bukan ke aplikasinya bukan ke industri ya, tapi ke ya gedung-gedung ya. saya berkepentingannya ke Jadi industri sebenarnya. Ya oke, gimana? jadi Lanjutkan. untuk saat ini sih memang perusahaan saya itu dia lebih cenderung ke produksi kayak fire alarm, kayak building automation. Ya. Nah, Ya. ini kan jadi mungkin Hmm. sahabat saya ini kita belum ada produk yang dipakai khusus untuk pabrik gitu, Pak. Ya, Kalau yang sekarang ya, jadi seperti fire alarm ini kita udah, ya, alhamdulillah sih udah pasang lebih dari 100 gedung yang menggunakan oke. sistem fire alarm kita gitu, Pak. Oke, jadi Hmm. Navikom ini sudah produk Anda gitu kan berarti? Ya, Oke. produk Ini buatan Indonesia lah, kira-kira gitu ya. betul Pak, betul Pak. Betul Kita ya. ada PKDN-nya Pak, betul Pak, betul Pak. Iya, bagus, bagus ini. Nah, ya kalau ini fire alarm kan juga terpakai lah kan di industri ya. Sorry, di Ini industri di kan pasti IKN Pak, dipasang Pak. di IKN ya. Oke. Iya, Ya, baik. Jadi, saya tertarik sekali dengan produk-produk seperti ini. Tetapi yang lebih spesifik kan, kalau saya kan misalnya ke tadi yang Anda ke Andon, ke menghitung hasil iya. produksi, kemudian tombol on off, begitu saja ya. Oke, Iya. jadi boleh kirim apa nomor WA Anda atau nama pabriknya Anda gitu ya. Apa nama Boleh nanti saya perusahaan? kirim ke Kang Yunus ya. Lewat Kang Yunus saya kirim. Oh, boleh. Terima Hmm. kasih nanti ya. Terima kasih ya. Oke, Oke. sama Pak. Nah, nanti kita lanjutin ya. Nah, oke, makasih ya. Gitu Baik, aja. terima Oke Pak, kasih sama Pak Pak. Asriana. Oke Ya. Pak. Oke, dari Kang Usman ini bisa lanjut lagi, ini masih ada pertanyaan kayaknya dari teman-teman nih, masih banyak yang Oh iya, antusias. saya kasihkan. Nah, di chat kita balik lagi ke chat ya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Misbahudin. Nah, ini teman saya di pekerjaannya. Dari Misbah tanya kalau debug mode apakah debugnya real time, secepat kode asli saat dieksekusi atau diperlambat ya? Soalnya tadi kan kelihatan kayak registrinya juga bisa dicek. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Kang. Ya ini kan kalau sebenarnya kalau di bug itu ya, yang tadi satu kan ada light extraction kan. Jadi kita bisa ini live ini. Jadi si variabel ini kan di update setiap 500 milisecond ya. Sekarang kita percepat nih jadi 5 milisecond.
Nah, dia jadi cepet banget kan. Jadi ini debug ini dia sifatnya live gitu. Kecuali kalau yang di sini yang di variabel yang kita harus berhenti dulu atau di breakpoint. Nah, ini akhirnya kan tidak live. Terus kan secara pin juga kan si STM32 ini kan ada yang namanya ini ya, si apa debugnya itu dia ada, kalau misalkan kita pakai JT kan ada trace synchronize ya. Jadi kita bisa ngeluarin data dari pin SEO ini nih kalau SVD. Jadi kita misalkan SEO ini mungkin kan mode debug yang lain kan selain pakai port debug kan pakai printf ya. Kita ngeprint serial itu kan. Nah, ini bisa digunakan untuk pengganti UART gitu. Tapi nanti lewatnya lewat ini lewat mode debug gitu. Cuman di sini kayaknya kalau si STM32 Discovery ini pin SO-nya kayaknya nggak disambungan nih, nggak disambungin gitu. Harus di jumper dulu misalnya nih, nggak disambung SEO-nya ini kalau nggak salah. Jadi ya debug sih relatif real time sih. Kalau secara yang saya pengalaman saya sih real time. Walaupun mungkin jarang-jarang juga sih saya menggunakan debug real time seperti itu gitu. Mungkin itu kan jawabannya. Oke, terima kasih. Itu untuk Mas Bisbah ya. Berarti debugging di STM32 bisa real time terutama yang tadi live expression itu ya, Kang. Ya, Nah, ya. sebelum lanjut lagi ke pertanyaan di chat, ini ada hands up dari Mas Naufal ZA. Silakan Mas. Baik, izin bertanya Kang, sebelumnya perkenalkan saya Naufal Faros, mahasiswa D4 Teknik Elektronika kampus UNY. Eh, Mungkin izin bertanya untuk pertanyaan pertama itu, kenapa SM32 itu lebih dilirik industri dibandingkan chip seperti PIC ataupun NXP seperti itu? Soalnya di luar negeri itu saya pernah ya baca-baca itu ada yang menggunakan PIC ataupun NXP. Lalu untuk pertanyaan kedua itu tadi juga saya baru ngeh selain datasheet itu ada referensi manual dan juga application note. Nah, itu sendiri penerapannya bagaimana seperti itu Kang Usman? Lalu yang terakhir, adakah saran buku ataupun tips and trick lah seperti itu untuk mendesain layout PCB dengan baik seperti itu? Terima kasih Kang Usman. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa STM32 lebih lebih dilirik di industri? Ya mungkin karena mungkin ya iya ini pendapat saya ya. Pertama itu kehandalan. Jadi STM32 ini cukup handal. Kemudian si ADC-nya juga cukup akurat gitu kan. Dan fitur-fiturnya banyak yang mungkin dibutuhkan untuk industri. Misalkan ada untuk kontrol motor dan segala macam. Tapi ya tentunya sih kalau kalau secara umum sih semua MCU sih harusnya sih sama ya. Yang penting kan ada eh, aplikasinya atau ada syarat-syarat tertentu agar si mikrokontroller itu mungkin tahan di lingkungan industri. Jadi ya itu kan kalau saya pikir ya itu pemilihan itu mungkin agak relatif juga sih tergantung orangnya. Jadi setiap MCU mungkin sama ya kalau saya itu. Jadi NXP, VIC atau ST mungkin kalau kita menerapkan aturan-aturan yang dikeluarkan mungkin ya akan handal juga gitu seperti itu. Nah untuk yang kedua tadi saya lupa apa ya? Terkait perbedaan datasheet, referensi Oh, manual dan juga ya ya application ya. note. Nah, Jadi si ST ini dia mau kan dokumentasi ya, kita lihat nih dokumentasinya.
Pertama tentunya datasheet. Datasheet ya menggambarkan spek-spek atau spesifikasi dari si komponen tersebut atau dari STM32 tersebut. Nah, kemudian untuk reference design atau reference manual, dia menunjukkan atau menjelaskan secara detail fungsi-fungsi dari masing-masing STM32. Nah, kalau application note itu biasanya per bagian, misalkan ada application note untuk ADC, application note untuk LCD. Jadi dia menjelaskan fungsi atau detail dari PD-PD yang dipunyai oleh si STM32. Nah, ini kalau kita lihat ke webnya ST ya, jadi setiap STM32 ini dia ada dokumentasinya, ada application note nih, banyak sekali nih, ada 141 application note, kemudian ada reference manual, ada programming manual. Programming manual mungkin dia lebih ke arsitektur dari MCU ya, kalau kita lihat. Nah, ini bisa kita download. Nah, ini kalau programming manual dia lebih menjelaskan ke core-nya ya. Ini ada Cortex M33, kan memori-modinya bagaimana, terus access modenya bagaimana, port handlingnya bagaimana, power management bagaimana, sama mungkin instruction setnya apa aja gitu kan. Kemudian kalau application note seperti yang saya bilang tadi, dia menunjukkan fungsi-fungsinya dari masing-masing peripheral. Misalkan kita ingin mengetahui I2C nih, bagaimana menggunakan I3C ya, ini bukan I2C ya, di bootloader. Atau bisa juga penggunaan LCD, kan bagaimana interfacing LCD ke STM32. Jadi dia aplikasi itu dia menjelaskan per peripheral gitu. Dan biasanya si QMBAC juga memberikan contoh programnya dari peripheral tersebut. Terus satu lagi untuk buku PCB ya. Desain PCB mungkin saya pernah baca tuh yang dari saya juga sih jarang-jarang baca buku gitu kan. Mungkin bisa di search aja, kalau misalkan di Google banyak tuh kan PCB design atau apa itu kan. Saya tidak punya referensi untuk ini buku apa yang paling bagus itu, saya juga kurang ini gitu. Tapi kalau yang pernah saya baca itu kalau nggak salah nih nah ini dari Sierra Wireless nih. Ini cukup simpel penjelasannya, bagaimana kita mendesain PCB untuk high speed terutama ya. Jadi kalau misalkan kita mainnya masih di order mungkin di bawah 50 mega ya, apa yang kita lakukan sih udah benar masih nggak terlalu ini kalau frekuensinya masih rendah gitu kan. Tapi kalau misalkan PCB atau skematik kita udah kayak misalkan ada fungsi DDR atau fungsi yang di atas 100 mega, nah kita baru nih ada high speed kan, ada impedance matching, ada link matching, ada diferensial dan segala macam. Nah, mungkin ini salah satunya nih yang pernah saya baca nih, high speed design PCB. Oke, mungkin cukup jelas penjelasannya atau jawabannya. Ya, mungkin izin bertanya lagi, Kang. Selain mungkin baca buku, mungkin ada sharing pengalaman Kang Usman sendiri terkait bagaimana mendesain PCB yang baik gitu, Kang. Misal kita baca dari web atau memang kayak istilahnya itu autodidak lah seperti itu. Kalau saya juga pernah posting di Facebook saya, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ketika mendesain PCB. Yang pertama itu kan aspek elektronikanya ya. Jadi itu
awal kan dari skematik nih. Yang penting ini skematiknya benar dulu nih. Karena kalau skematik udah benar ya minimal lainnya bisa bring gitu lah. Nah kemudian kan yang kedua adalah aspek mekanikal. Kalau mekanikal tuh pasti hubungannya dengan casing kan. Misalkan harus matching antara PCB jarak lubang skru di PCB dengan di box atau di casingnya. Nah yang ketiga itu adalah uh, aspek PCB manufaktur. Nah kita harus selalu mengacu kepada speknya pabrik PCB. Jangan sampai kan pabrik PCB dia minimal 0,15 minimal lebar jarum minimal 0,15 tapi kita Gerber kita tuh 0,11 misalkan itu pasti akan ditolak gitu. Atau kan kalau kita menggambar PCB dengan input dan matching, nah kita harus tahu nih speknya si pabrik PCB karena pabrik PCB itu punya spek input dan yang berbeda-beda gitu. Nah aspek yang keempat mungkin aspek di produksi kan kalau PCB kan komponen kan bisa dipasang di mesin, bisa dipasang manual gitu kan. Nah, itu kita harus tahu juga standar mesin SMT atau mesin apa solder web dan segala macam gitu. Atau mungkin bagaimana tata-tata komponen kita itu kalau dipasang manual tuh tidak membingungkan operator. Karena kalau misalkan kita kan ini kan bahasnya kan mass production ya. Jadi bikinnya mungkin 1.000, 2.000 atau mungkin 10.000 gitu kan. Kalau misalkan bikin 1 2 mungkin tingkat kesalahannya kecil gitu kalau misalkan PCB-nya tidak memudahkan operator untuk menempatkan komponen. Tapi kalau misalkan dengan mengatur posisi komponen, kayak misalkan ada dioda kan dia punya polaritas ya. Kalau misalkan salah pasangnya salah kan akan mungkin bisa menyebabkan PCB-nya rusak gitu kan. Nah, di PCB itu kita harus indikasikan nih pos apa anoda yang mana, katoda yang mana gitu kan harus jelas itu kan indikasinya. Dan mungkin kalau bisa kalau misalkan di situnya juga ada beberapa dioda yang mungkin penempatannya sama, polaritasnya harus kita atur searah gitu kan biar nanti operator masangnya dia tidak salah gitu kan. Nah, mungkin sih kalau suka dibahas bisa sejam lagi Kang. Kalau masalah PCB ini. Nanti mungkin kita bikin sesi terpisah lah ya kalau misalkan ada kesempatan Ya lagi ya boleh Kang juga. untuk Ya siap best siap. practice PCB. Baik. Terima kasih Kang Usman atas jawabannya. Ya Sangat sama-sama. membantu sekali. Ya. Terima kasih Mas Nova. Oke, Kang Usar gimana masih bisa menjawab ini? Ada masih banyak pertanyaan nih. Ada mungkin sekitar 3 sepertinya ya. Boleh Kang, boleh boleh. Nah, ini di chat ya. Di chat ada Mas Didin Aza. Nah, tolong jelaskan opsi penambahan storage. Tadi, Pak, saya biasa pakai SP32 dan ada JSON di lokalnya. Ini mungkin Hmm. storage seperti flash atau apa gitu, SD card atau apa gitu ya. Silakan. Atau mungkin dari Mas Didin, konfirmasi juga silakan. Ya kalau seperti saya tadi jelaskan Pak, ada beberapa STM32 yang dia justru tidak punya flash internal gitu kan. Kayak sekarang STM32N6 itu yang buat ini saya ada PCB-nya nih. Nah, ini aplikasi apa development board untuk STM32N6. Nah, ini dia karena dia tidak punya internal flash, ya mau nggak mau kan dia harus nambahkan internal apa eksternal memori ya. Nah, ini bisa dari eh, flash eksternal atau mungkin bisa menggunakan ini SD apa micro SD gitu kan. Jadi si STM32N6 ini dia bisa menjalankan program dari micro SD ini. Mungkin kayak kayak Linux gitu kan. Si kendanya dipasang atau ditempatkan di micro SD. Nah, kalau misalkan eh, tidak apa untuk STM32 yang lain misalkan si nah ini kita yang tadi ya yang STM32 F7.
Nah nih, misalkan dia RAM-nya itu kan F7 ini dia punya RAM 128 kilobyte ya. Nah, kalau misalkan tidak cukup, nah kita bisa menambahkan eksternal RAM. Nah, ini kita ada ini kita bisa pilih dari ini FMC ini. Jadi kita bisa menambahkan RAM eksternal gitu kan. Atau juga menambahkan flash eksternal. Tapi mungkin eh, secara ini dia tidak bisa langsung mengeksekusi program dari external memory gitu. Jadi ada apa harus misalkan kita STM32 ini pingin eh, program itu full gitu di external memory, maka kita harus bikin bootloader dulu gitu. Di internal memorinya nanti akan jam ke alamatnya external memory. Atau untuk beberapa STM32 dia juga ada interface QSPI. Seperti yang produk saya nih yang si FireArm. Nah ini H7 ini dia ada menggunakan QSPI gitu. Yang ini sebesar 64 megabyte dan juga menggunakan external RAM sebesar 32 megabyte. Jadi walaupun sih external memory ini hanya untuk menyimpan data gambar kan dan audio gitu. Jadi programnya tetap disimpan di internal memory. Jadi untuk menambahkan memori ya beberapa STM32 mempunyai sistem external memory ya. Tapi itu karena dia memori itu kan kayak misalkan kalau orang kan kalau yang paralel kan pinnya banyak tuh. Jadi package-nya juga ya yang 100 pin ke atas. Gak mungkin yang 32 pin gitu atau 48 pin gitu. Kira-kira begitu untuk penambahannya itu. Oke, terima kasih Kang Uksman. Oh, ini berarti menegaskan tadi ya kebutuhan si Mas Didin Aza yang katanya, Maaf kan suaranya kok kedengeran ya? Maaf suaranya ini mati. halo, halo Kang. Ya, ya, saya. Oh, sekarang udah normal ya? Ya, normal, normal. Oke, kalau nanti apa namanya tidak jelas lagi, mohon diinterap. Terima kasih. Nah, Oke, kita oke. jam lagi pertanyaan selanjutnya ke Mas Ilham ya. Selamat siang, saya Ilham. Izin bertanya, dalam industri tentunya dituntut untuk MCU tidak dapat di-flash ulang oleh sembarang orang. Apakah STM32 dapat melakukan security untuk mencegah hal ini terjadi? Oke, jadi STM32 tentunya dilengkapi dengan proteksi flash ya. Jadi tidak bisa dibaca atau tidak bisa ditulis gitu kan. Nah ini beberapa umumnya dia menggunakan option byte. Jadi ada read out protection. Jadi kalau kita ini kan tanpa proteksi ya. Eh, Kalau kita tinggal proteksi, nah ini di file nanti ini kita tidak bisa membaca memori flashnya gitu kan. Nah karena kan tadi udah diproteksi ya. Kalau misalkan kita mau bukanya, nah ini program yang tadi itu akan terhapus gitu. Atau bisa juga kita menggunakan write protection. Jadi beberapa flash mungkin sektor, nah ini ya kita kalau kita ini uncheck, jadi
eh, memori itu tidak bisa diulis ulang gitu kan. Atau bisa juga dengan menambahkan atau mendisable port debug, jadi tidak bisa diakses sama sekali gitu dari port debugnya. Jadi seperti itu proteksi di STM32. Oke, terima kasih Kang Usman. Dari Mas Ilham itu cukup menjawab ya dari yang barusan dipaparkan Kang Usman. Terus pertanyaan, oh ini dari Om Zulkifli, toko Raspberry Pi. Silakan. Oh ini pertanyaannya di chat. Selamat siang Kang Usman, saya Zul. Bisa diberi informasi kapan kita bisa memilih penggunaan STM32 sebagai pilihan terbaik dibandingkan MCU lain, baik dalam industri ataupun skala lab. Jadi pilihan MCU nih. Kapan kita pakai STM32? Apakah itu jadi selalu first option gitu? Silakan Kang. Kalau itu saya pikir sih subjektif ya. Kalau pemilihan itu eh, kalau saya memang sih setiap produk pasti menggunakan atau dipastikan akan menggunakan STM32 gitu kan. Karena kan pertama sebenarnya saya karena ini aja sih STM32 udah cukup memenuhi kebutuhan gitu kan. Dari sisi package kan ada yang dari yang 8 pin sampai 200 pin gitu kan. Dari sisi fitur juga mungkin STM32 belum punya fitur WiFi aja sih. Jadi kalau ada kebutuhan WiFi ya saya mau nggak mau pakai SP32 gitu kan. Seperti kemarin waktu bikin smart home ya nggak bisa pakai STM32 gitu. Harus pakai yang punya WiFi. Gitu. Kalau mau pakai STM32 ya nambah modul WiFi ya. Jadi harganya sangat mahal gitu kan. Jadi kalau pemilihan MVU sih sebenarnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya kebutuhan dulu nih fiturnya apa sih yang diperlukan gitu kan. Apakah dengan tipe ini kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, ya udah mungkin kita pakai MCU itu kan. Kemudian mungkin nanti dia ke cost-nya kan. Karena kadang saya pernah nih punya pengalaman ditawarin MCU merek lain gitu kan. Tapi ternyata setelah dibandingkan harganya masih lebih murah STM32 gitu. Jadi ya udah itu kan pakai STM32 gitu. Atau pernah juga saya didatengin sama orang microchip ya dulu. Kan microchip kan PIC kan dia 16 bit ya. Kan dia bilang gitu kan, kenapa kamu pakai STM Pak MCU 32 bit kan pakai 16 bit aja mungkin cukup gitu kan. Tapi kan ternyata kita lihat kan 16 bit kan nggak terlalu terkenal ya. Karena kan harga yang 32 bit pun masih lebih murah gitu kan dengan yang 16 bit. Tapi ya seperti itu sih kalau pemilihan MCU sih. Jadi ini sih faktor subjektif kalau menurut saya ya. Terserah apa ya mungkin jadi kebutuhan dulu mungkin kemudian ke cost-nya gimana gitu kan. Terus mungkin juga ke dukungan nih. Saya terus terang sih memilih STM32 kenapa? Karena saya kenal sama orang ST Indonesia gitu. Jadi dia selalu support tuh kan minta sampel dikasih, minta development board dikasih gitu kan. Terus juga mungkin dokumentasinya lengkap juga kan, contoh program juga lengkap. Dan saya pikir juga semua MCU, semua produk yang mungkin harus sama gitu sebenarnya gitu kan. Jadi tergantung eh, mungkin ya bisa bisa personal, bisa teknikal sih kalau pemilihan MCU ini gitu kan. Mungkin Oke, seperti itu. Yang penting gitu, seperti yang saya jelaskan, ada syarat-syarat tertentu atau syarat yang harus dipenuhi kalau mau membuat MCU kita ini tahan di dunia industri gitu kan. Nah mungkin itu nanti bahasnya ke desain PCB gitu. siap siap Kang. Oke, terima kasih Kang Usman. Itu dari pertanyaan terakhir dari Om Zulkifli ya. Jadi eh, tadi ya Kang, pertama terkait kebutuhannya, yang kedua terkait cost-nya, dan yang ketiga terkait dukungan ya, apa namanya Iya support, betul. dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, sepertinya pertanyaannya sudah semua nih, atau eh, ya kalau udah lihat dari waktu juga udah hampir mau 2 jam nih. Terima kasih banyak buat Kang Usman. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang masih penasaran bisa mungkin apa boleh Kang gitu dikontak via Facebook gitu dari teman-teman yang masih penasaran gitu ya. Pengen in touch juga. Boleh, 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 boleh. Nah ya, Kang Usman
selalu aktif di Facebook ya. Kalau teman-teman pengen kenalan lebih jauh, silahkan. Terus juga untuk selanjutnya ini kita udah nggak ada acara lagi ya, jadi kita bisa tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat Kang Usman atas semua ilmu yang disampaikan pada hari ini di kondisi sedang puasa. Semoga menjadi amal jariah, bermanfaat bagi kita semua. Eh, dan ya untuk terakhir, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.